apa sih yang kita ya data analisis kita itu gitu ya. Nanti juga ada mini studi case, namun sebelumnya ada gangguan di device laptop saya, nanti aku akan jelaskan deh. Nah, untuk bagian ke-6 kita akan ada podcast nih yang tadi udah dijelasin sama Mas Gustian sebelumnya. Kalau nanti bakal ada kuis di Kahoot ya. Dan untuk kalian yang beruntung akan mendapatkan beasiswa data skill mentorship di Rampung Analytics gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke bagian pertama. Kita akan mengenal apa itu data science meliputi pengertian, metodologi, tools, dan juga kasus sederhana. Oke, pertama-tama aku mau nanya dulu dong ke teman-teman semua. Ini ada yang pernah tahu nggak sih data science itu apaan gitu? Open mic aja nggak apa-apa. Kita sambil nyantai aja di sini gitu ya. Ada nggak nih di antara teman-teman yang mungkin tahu atau apalah gitulah yang kepikiran aja terkait data science? Kayaknya awam deh Mas, kayaknya lo ya. Tapi ada yang mau sampaikan nih? Ada yang tahu? Mungkin mau jawab Kak? Oke. Ya silakan Mas. Silakan. Ini ilmu tentang belajar tentang data kali ya Kak? Iya, Mas boleh perkenalkan nih asal nama dan asal institusinya, sekalian kenal-kenalan kita di sini. Ya, halo teman-teman, kenalin. Namaku Dani Yuda. Saya dari ini Kak, dari UGM. Dari Baik, UGM. Mas, terima kasih. Makasih. Terima kasih udah ikut dan menjawab ya Kak. Nah, di sini aku mau bahas teman-teman buat mengenal data science dari yang paling awal aja dulu lah, nggak usah begitu mendalam. Kita bisa mendefinisikan data science itu sebagai ilmu data gitu ya. Kita mempunyai ilmu untuk mengolah data dan nanti itu pun dia akan menghasilkan yang namanya insight. Insight ini biasa disebut sebagai informasi yang berguna. Nah, jadi intinya kayak gini ya. Kita memiliki keilmuan untuk mengolah data dan hasil olahan kita itu akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna. Dan keilmuannya apa aja? Nanti keilmuannya akan aku bahas di slide selanjutnya gitu ya. Nah, kalau datanya nih aku bahas di sini aja. Kamu bisa ngebayangin data itu seperti dalam bentuk tabel ya. Baris dan juga kolom. Dan setiap barisnya itu merupakan sebuah observasi ya, bisa disebut seperti itu. Dan ya kayak gitu aja sih. Biasa bentuknya tuh biasa kayak bisa dari Excel, bisa dari CSV ataupun dari sumber data yang lain. Nah, dari sana data-data itu diolah dengan keilmuan tertentu sehingga menghasilkan sesuatu namanya insight atau informasi yang berguna ya. Nah, mungkin nanti akan ada yang nanya nih, informasi yang berguna ini bakal dikemanain gitu ya. Nah, informasi yang berguna ini akan diimplementasikan untuk decision making. Apa itu decision making? Decision making adalah pembuatan keputusan gitu ya, bisa disebut seperti itu. Nah, jadi data science itu sebenarnya ilmu mengolah data untuk menghasilkan sebuah decision making. Yang mana decision makingnya itu bisa diaplikasikan dalam 3 bidang contohnya ya. Yang aku di sini ya, entah itu dalam analisis data untuk decision making yang bertujuannya untuk menciptakan social impact, mungkin ini jatuhnya lebih ke non-profit gitu ya. Ataupun juga bisa menciptakan sebuah untuk membuat bisnis yang maju berkembang. Ini lebih ke organisasi profit gitu ya. Kalau di industri pasti data science itu dipakai untuk membuat sebuah bisnis yang maju gitu ya. Atau juga bisa menjadi sebuah riset sendiri gitu. Misalnya lagi ada mau bikin project mengenal yang diinginkan gitu sama kita aja gitu decision makingnya. Nah, kalau bisa aku ceritakan lebih lanjut decision making contoh-contohnya gitu ya. Kalau misalnya di social impact kita bisa ya kayak misal kita bayangin nih jadi anggota BMKG gitu ya. Kita punya data-data cuaca yang udah lama ataupun udah lampau yang kita dokumentasikan data-datanya dalam bentuk tabel. Kita lalu membuat sebuah analisis data yang mana nanti dihasilkan misalnya gitu ya. Misalnya kita udah nganalisis nih, oh ternyata dapat kalau di sana tuh cuacanya semakin meningkat. Nah, tahu sendiri kan kalau cuacanya meningkat apa yang terjadi kayak global warming gitu ya. Nah, di sana bisa membuat sebuah keputusan bagaimana sih caranya kita supaya mengendalikan suhu gitu lah ya, social impact-nya. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau yang di making great business itu bisa dianalogikan kayak kita
menjadi sebuah data scientist di industri gitu ya. Misalnya di fintech aja. Kita bikin suatu model analisis ataupun sebuah sistem cerdas yang mana sistem ini tuh bakal membantu proses bisnis supaya lebih efisien dan tentunya akan meningkatkan profit ya, intinya ke situ sih. Oh ya, buat yang baru gabung, aku mau kembali lagi aja deh ke slide sebelumnya karena ini cukup penting ya. Jadi aku mau jelaskan kalau ilmu data science ini adalah perpaduan dari ilmu ditambah data menghasilkan sebuah informasi yang berguna. Yang mana informasi yang berguna itu atau insight ya akan diimplementasikan dalam decision making. Yang mana decision makingnya ini bisa untuk social impact, making great business ataupun on research. Nah, untuk di bagian selanjutnya, oh ya tunggu aku cepetan gak sih ngejelasinnya? Takutnya ada yang nggak paham nih. Halo teman-teman, gimana nih? Nyantai aman, nggak kecepatan kok. Oke. Oke, jadi bisa kita simpulkan kalau data science ini adalah ilmu mengelola dan menganalisis data menjadi sebuah informasi yang berguna. Nah, informasi yang berguna ini nantinya akan menjadi acuan dalam solusi pengambilan keputusan berdasarkan masalah yang ada. Terkait ingin tahu, misalnya kita di dalam sebuah retail gitu ya, kayak Alfamart atau Indomaret. Kita ingin tahu kayak gimana sih perkembangan penjualan produk kita dalam waktu tertentu, misalnya dari tahun 2019 sampai tahun ini gitu ya. Kita olah datanya, kita nanti akan temu hasilnya dan nanti akan dijadikan sebuah keputusan bisnis, intinya sih kayak gitu ya data science. Tapi bisa lebih dari itu sih, data science juga bisa diimplementasikan ke yang namanya sistem cerdas ya, seperti artificial intelligence, machine learning, deep learning, bahkan juga masuk ke IoT gitu ya. Atau contohnya itu deh yang kayak siapa tuh yang Elon Musk tuh, yang bikin Tesla. Nah itu juga salah satu penerapan data science sebenarnya, namun lebih fokus ke deep learning ya itu. Data-datanya berupa image, berupa video, dan itu kompleks banget sih. Aku lanjut ya. Di selanjutnya aku mau ngebahas metodologi atau alur proses yang biasa dilakuin di data analisis. Yang meliputi sebenarnya banyak sih ya metodologi lain seperti cross industry process performance. Seperti krisis SPDM, TDSP, dan juga masih banyak lagi. Tapi yang akan aku jelaskan di sini yang simpelnya aja merupakan ada 6 ya di sini ya. Ada ask, prepare, process, analyze, share, dan action. Yang mana proses-proses ini bisa kalian bisa kalian bukan berurutan sih ya. Misalnya kalau mau balik lagi ke fase sebelumnya itu bisa aja gitu ya. Nah, di pertama-tama ketika kita ingin membuat sebuah project data analisis, kita akan mendefinisikan dulu sih apa aja sih masalah yang ingin diselesaikan. Jadi kayak kita cari tahu dulu nih, aku mau nyelesain apa sih? Aku mau membahas apa sih, apa yang ingin aku selesaikan sih. Atau bisa kita kasih contoh misalnya Misalnya aku ingin tahu bagaimana sih perkembangan nilai rapot aku selama di SMP atau di SMK gitu ya. Oke, misalnya itu gitu ya. Kita ingin tahu seperti apa perkembangan nilai akademik kita gitu ya. Nah, lanjut ke tahap kedua yang namanya prepare, di mana kita mulai mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang kita ingin selesaikan. Nah, di sini tuh prepare tuh menjadi fase yang paling penting ya sebenarnya, karena di dunia nyata tuh data tuh nggak tiba-tiba, nggak ujug-ujug ada dari langit gitu ya. Bahkan waktu itu aja aku sampai ngebikin sebuah codingan Python yang mana dia tuh ngelakuin ekstraksi data dari file PDF, tepatnya ada 500 PDF gitu ya, diolah menjadi bentuk tabel. Wah, itu juga lumayan pengorbanan ya dalam mengumpulkan data tuh. Nah, tapi kalau misalnya untuk latihan ataupun belajar, biasanya bisa dicari di situs yang namanya kaggle.com. Nanti ada di bagian terakhir sih itu. Nah, di bagian prepare ini intinya kita mengumpulkan data yang akan diolah gitu ya. Contohnya kalau disatuin sama yang raport tadi itu berarti kita akan mengambil data-data nilai raport yang pernah kita punya gitu ya. Kita udah mulai rekap datanya gitu. Nah, sekarang masuk ke tahap yang ketiga namanya proses, di mana kita akan mempersiapkan data.
Ya datanya tadi udah siap gitu ya. Namun di data analisis atau data science itu data yang muncul itu nggak selamanya bersih gitu ya. Maksudnya tuh kayak ada aja bagian data yang kayak nggak ngepas gitu lah, ini apaan sih maksudnya. Ada bagian nilai yang kosong lah, ada yang bagian data yang nggak sesuai, data yang gimana ya. Pokoknya datanya itu kita di bagian proses ini itu untuk memastikan data yang kita udah punya itu siap untuk diolah gitu. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain lagi. Di sini biasa bisa melakukan fitur engineering ataupun apa ya penambahan fitur-fitur data gitulah. Nanti aku jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, setelah datanya siap, kita akan masuk ke fase yang namanya analyze, yang mana di sini tuh menganalisis data ya. Setelah datanya kita olah, kita siapkan, kita analisis, dan di analisis ini kita menggunakan teknik tertentu, mau itu dari pakai statistika deskriptif, diferensial, maupun agregasi, maupun visualisasi data, juga teknik-teknik yang itu bisa ya. Nah, intinya itu adalah untuk mencari hidden insight dengan berbagai teknik. Hidden insight itu berarti informasi yang ada di dalam datanya gitu ya. Kan kalau kita olah data nih, tabelnya banyak banget, barisnya banyak banget, kolomnya banyak banget. Lah buset, gimana caranya coba kita tahu informasi yang ada di dalamnya gitu. Nah, di fase analisis ini adalah kita menggunakan teknik-teknik tertentu untuk dicari apa sih yang ingin kita cari gitu ya. Bisa dari data visualisasi juga yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, setelah data-datanya sudah kita analisis, kita masuk ke fase yang namanya share, di mana kita mengkomunikasikan hasil analisis. Nah, kalau di industri itu biasa ada istilahnya stakeholder gitu ya, kayak dia pengen tahu gitu hasil analisisnya kayak gimana, dan dia yang merumuskan keputusan bisnis untuk kedepannya gitu. Nah, intinya di fase ini kita akan mempresentasikan serta merumuskan decision making sesuai dengan apa yang kita udah analisis sebelumnya. Misalnya kayak yang tadi studi kasus yang nilai raport itu ya. Nih, misalnya kita udah analisis nih, ternyata menemukan kalau dalam setiap tahun tuh nilai raport kita bertambah gitu. Tapi di akhir tahun nilainya malah anjlok. Nah, kita bisa cari tahu kenapa sih bisa anjlok? Kenapa apa yang kita lakuin saat itu sampai nilai kita bisa anjlok gitu ya. Dari sana kita bisa bikin keputusan kalau misalnya oh iya waktu itu aku lagi nggak fokus belajarnya nih, makanya anjlok nilainya. Nah, dari sana bisa dibikin keputusan kayak supaya nilainya bisa bertambah, aku harus belajar lagi. Kayak gitu misalnya, contoh sederhananya. Nah, udah kita masuk ke fase share, ini masuk ke bagian terakhir nih, namanya action, di mana kita akan melakukan implementasi dari apa yang udah kita lakukan di fase-fase sebelumnya gitu. Ini dan implementasi ini pun merupakan sebagai solusi dari permasalahan yang telah didefinisikan. Sebelum aku lanjut, ada yang mau nanya nggak? Takutnya ada yang bingung gitu, maksudnya apa sih gitu. Ini Rafika ngomong apa sih maksudnya? Oke, nyantai aja, open mic aja gitu ya. Kalau nggak ada nih ya, ada nggak? Kalau nggak aku lanjut ya. Oke, intinya alur prosesnya kayak gitu aja. Kita definisikan masalahnya, kita kumpulkan datanya, kita siapin datanya supaya bisa langsung untuk diolah, lalu kita analisis datanya, lalu kita komunikasikan, dan kalau udah kita membuat suatu aksi gitu ya dari hasil kita. Oke, aku lanjutkan, dan tema kali ini visualisasi data ya akan berperan sangat penting dalam kedua proses ini, yang mana proses ini bernama analyze dan juga share, karena di nanti visualisasi datanya akan fokusnya ke kedua ini gitu ya. Oke, aku next ya. Oh ya, di sini aku mau ngebahas dulu nih skill menjadi data scientist, karena kan kalian pada mungkin belum tahu gitu ya. Nah, aku mau tapi jangan kaget ya. Di sini ada, jadi intinya data science itu adalah perpaduan dari ketiga bidang ilmu ini, antara matematika, statistika, digabung sama software programming, digabung juga sama business acumen, atau business acumen itu apa ya bahasa Indonesia? Kelihayan bisnis deh, nah kayak gitu, kayak kemampuan bisnisnya. Apalagi nih yang di bagian domain knowledge, yang paling kanan atas, domain knowledge nih menjadi penting banget ya kalau di data science, karena ya kita kalau bisa misalnya kita tahu nganalisis data, kita tahu tekniknya, kita punya toolsnya, tapi kita nggak tahu kita olah datanya tentang apa gitu, kan bakal jadi rumit. Dan di antara banyak ini matematikanya dari aljabar sampai deep learning, wah ini jauh banget sih, tapi
nggak usah khawatir karena biasanya teori-teori gini tuh ada include gitu ya di software programming, bahkan ada toolsnya, tinggal masukin aja lah. Misalnya di SPSS atau di MATLAB, di Python juga ada tuh pakai NumPy untuk menyelesaikan kayak gini. Khususnya yang machine learning dan deep learning itu di Python tuh ada yang namanya TensorFlow, yang mana dia tuh khusus untuk membuat sebuah model artificial intelligence, yang mana salah satu penerapan dari data science juga gitu ya. Oke, oh ya, aku mau nge-highlight ini sih yang domain knowledge. Domain knowledge itu bisa diibaratin kayak misalnya kita kerja di industri di fintech gitu ya, industri fintech. Kita sebagai data scientist di sana, kita mengolah data terkait fintech untuk dicari solusinya. Nah, karena kita ada di fintech dan datanya terkait fintech, maka kita juga harus tahu apa itu ilmu-ilmu yang ada di fintech. Fintech itu ya finansial teknologi. Kita harus tahu dulu istilah-istilah yang ada di sana, terminologi yang ada di sana, kayak gimana sih fintech tuh dan lain sebagainya. Dan domain knowledge ini menjadi ya penting banget sih. Disesuaikan aja sesuai dengan problem yang akan dihandle. Oh ya, selanjutnya aku akan membahas terkait tools dari data analisis, yang mana aku bagi ketiga aja deh. Di sana ada visualisasi data, ada pemrograman, ada juga softwarenya. Di mana di visualisasi data itu kita bisa pakai Excel, bisa pakai Google Data Studio, bisa juga pakai Tableau. Ini powerful banget sih buat bikin data visualisasi. Softwarenya juga lebih kebanyakan drag and drop ya, apalagi yang Tableau tuh itu powerful juga. Nah, untuk di sisi pemrogramannya bisa pakai Python, bisa pakai bahasa R, ataupun bisa pakai SQL untuk menarik data dari database ya, kalau misalnya berurusan dengan database. Tapi kalau tidak ya beda lagi sih ya. Juga ada di sini aku sebutin softwarenya. Kalau misalnya pakai Python bisa pakai Google Colab nih untuk semacam IDE gitu sih ya bisa disebut. Pokoknya tempat melakukan codingnya gitu ya. Bisa juga di Python Notebook ataupun di SPSS. Nih SPSS ini jatuhnya lebih ke tool statistika sih ya. Dan iya, data science itu sangat berkaitan juga sama statistika. Oke, aku next. Dan ini adalah akhir chapter 1. Kita akan masuk ke chapter berikutnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, yes, biarkan aku tahu apa yang mau ditanyakan. Open mic aja. Kalau nggak ada, aku lanjut aja untuk menghemat waktu. Ya, sekalian aku mau nge-recap aja yang ada di chapter 1 tadi. Jadi kita udah memahami apa itu data science, dimulai dari pengertian yang paling awal aja ya, berupa perpaduan ilmu ditambah data menghasilkan sebuah insight, yang mana insight-nya ini diimplementasikan menjadi sebuah keputusan atau decision making gitu ya. Oke, tadi juga kita udah belajar tentang fase-fase di data analisis berupa merumuskan masalah, mempersiapkan data, lalu kita menganalisis data, kita mengkomunikasikan hasil analisis, dan juga melakukan aksi dari hasil tersebut. Kita masuk ke chapter 2 aja ya. Kita di sini akan mengetahui fungsi dan jenis grafik disertai praktik dengan Microsoft Excel dan Google Data Studio. Tapi aku mau kasih info dulu nih. Laptop aku tadi nge-crash banget. Jadi kayaknya kita nggak akan bisa praktik di sana. Tapi nggak usah khawatir. Aku nanti akan kirimkan soft file ke kalian terkait bagaimana melakukan visualisasi data di Google Data Studio dan juga Microsoft Excel disertai studi kasus nantinya. Nanti aku akan kirimkan deh menyusul ya. Nah, di sini kita akan memahami dulu nih jenis grafik, fungsi, dan penggunaannya. Karena kita skupnya di data visualization ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana, aku mau ajak teman-teman buat memahami apa itu tipe kolom numerikal dan tipe kolom kategorikal. Nah, ketika kita mengolah data itu kan kolom-kolomnya banyak ya. Ada yang pokoknya banyak deh. Nah, tapi di antara banyak itu, mereka tuh pasti dibagi dalam dua kategori yang berbeda gitu ya. Diibaratin kayak dua kubu yang terpisah gitu ya. Satu si numerikal, satu si kategorikal. Nah, perbedaannya apa sih? Ini bakal penting banget ketika kita akan melakukan visualisasi data. Karena di visualisasi data itu pilihan grafiknya ada juga kayak gimana? Kayak ada syaratnya gitulah, kayak misalnya harus pakai satu kategorikal ditambah satu numerikal, bisa juga dua-duanya harus kategorikal, bisa juga dua-duanya harus numerikal, ataupun ya
perpaduan gitulah ya. Nah, secara simpelnya kolom numerikal itu adalah kolom dengan yang isi datanya itu angka semua. Di mana angka ini tuh satuan ukurannya jelas atau biasa disebut dengan data kuantitatif, bisa diukur gitu ya. Contohnya kayak apa nih? Kayak gini, kayak usia, suhu udara, tinggi badan, berat badan, harga barang, tahun, total produk, dan lain-lain. Nah, di tipe kolom numerikal ini kita bisa mencari statistika deskriptifnya. Ada yang mungkin pada tahu ya, statistika deskriptif itu kayak yang kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, mean, median, modus, rata-rata, simpangan baku, apalagi tuh namanya varians, dan ini tuh dicarinya dari tipe kolom yang kuantitatif ya, bisa dikalkulasi lah dalam kata lain. Nah, sedangkan untuk yang kategorikal ini sebaliknya, dia itu biasanya datanya berisi berupa teks aja gitu. Kayak ada kategori-kategori tertentu atau biasa disebut dengan kualitatif. Kualitas gitu ya, datanya ada kualitatifnya. Contohnya kayak jenis kelamin. Jenis kelamin kan cuma ada cowok, cewek gitu ya. Itu nggak bisa dikalkulasi kan, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Pasti cuma dikategorikan aja gitu contohnya. Selanjutnya ada juga kayak jenis produk, misalnya namanya ini buku, pensil, dan lain semacamnya. Pokoknya teks-teks gitu deh, asal kota, negara, asal sekolah, nama barang, urutan kategori, dan lain-lain. Oh iya, kalau yang urutan kategori itu sebenarnya kayak gini. Misalnya kita punya sebuah kolom data yang mana isi fieldnya tuh kayak tidak setuju, netral, sama setuju. Tapi dilambangkan sebagai 0, 1, 2, di mana 0 tuh contohnya misalnya nggak setuju, 1 tuh normal, 2 tuh setuju. Nah, dia secara bentuk kan masuknya ke numerikal gitu ya. Tapi kalau secara di ininya, dia masuknya ke kategorikal, kualitatif gitu ya. Karena dia nggak bisa dikalkulasi maksudnya kayak gimana gitu. Oke, kayak gitu. Aku next aja ke slide selanjutnya. Di sini aku akan membahas contohnya ya di sini ya, yang kualitatif sama kuantitatif. Di sini ada kolom merek mobil, Toyota, Honda, Daihatsu, Chevrolet, VW, Suzuki. Itu maksudnya kualitatif ya, dia berupa teks, nggak bisa dikalkulasi. Sama juga nih yang kayak di sebelahnya yang model, Kijang, Corolla, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk yang tahun dan juga mesin, itu tahunnya ya, tahun 2008, 2003, terus yang di mesin ada 2000, 1800, 1400, itu masuknya ke kuantitatif. Dia bisa dikalkulasi, dia bisa dicari statistika deskriptifnya gitu ya. Kayak gitu sih. Oke, kayaknya udah paham. Aku next ke slide berikutnya, di mana aku akan membahas tentang macam-macam visualisasi data yang sangat sangat umum dan atau bisa dibilang top 5-nya gitu ya. Yang pertama-tama aku mau bahas dari simple text aja dulu, di mana contohnya tuh kayak yang ini ya. Aku baca ini ya. 9 dari 10 dokter menyatakan bahwa produk pasta gigi bla 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 efektif mendukung dan mencegah rasa ngilu. Nah, itu contohnya ya, simple text itu salah satu jenis visualisasi data juga di sana tuh. Dan dia tuh hanya berisi kalimat inti. Jadi kalau misalnya kita punya informasi, kita ingin ngasih tahu, misalnya kita di data analisis, kita ingin ngasih tahu cuma intinya aja gitu ya, kita ingin to the point, simple text bisa dijadikan referensi ya, sangat simple banget ya. Biasanya dia tuh hanya berisi angka yang dipadukan dengan kalimat anotasi, biasanya kayak gitu. Tapi di balik itu semua, si simple text ini bisa disebut kurang informatif karena dia tuh nggak bisa dibandingin sama informasi yang lain ya. Mungkin di yang visualisasi yang ini kan cuma si pasta gigi Raden doang gitu ya, tapi nggak tahu di pasta gigi lain kayak gimana gitu contohnya. Kayak gitu sih simpelnya mah. Simple text yang pertama nih ya. Yang kedua nih ada grafik batang. Wah, ini mah udah udah hatam banget lah, ini udah sering banget, bahkan di SMP juga udah diajarin yang kayak gini ya. Dan grafik batang tuh paling enak banget sih buat dipakai, karena apa? Karena dia tuh yang tadi aku udah sebut ya, dia tuh udah gampang dimengerti sama orang-orang gitu. Dia mata kita tuh kan bakal mudah gitu ya ngebandingin nilai dari si batangnya ya, sehingga kita tahu gitu kategori mana yang paling besar, kategori mana yang nilainya kecil, dan sebaliknya gitu ya. Nah, di sini ada visi dari kolom kategorik dan numerik. Ini kayak yang aku udah jelasin sebelumnya sih. Jadi gimana ya, di grafik batang ini biasanya ada dua sumbu, yang X atau Y-nya, yang salah satunya itu berupa kategorikal, kayak di sini ada hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan juga satu sumbu lainnya berupa nilai numerikal, yang mana si nilai numerikal ini
biasanya hasil dari suatu kalkulasi tertentu ataupun memang nilainya kayak gitu. Bisa dicontohin kayak misalnya di dalam tabel ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, terus di kolom sebelahnya ada value-nya gitu. Ataupun juga bisa berdasarkan dari hasil kalkulasi dari banyak observasi. Ini masuknya ke scope yang Python ya sih ya Mas, yang statistika itu. Kalau di sini kita fokus ke visualisasi datanya aja dulu. Nah, tapi di grafik batang tuh ada salah satu apa ya kayak peringatan gitulah. Kita harus mastiin kalau si grafik batang tuh nilai awalnya tuh dari 0. Yang paling kanan yang paling kiri nih dari 0. Karena dia startnya dari misalnya dari 50 gitu ya. Kita akan buyar gitu. Perbandingannya akan buyar karena nggak sesuai aja gitu. Bayangin aja dipotong tengah-tengahnya tuh. Jadi kayak lebih bedanya kayak berkali-kali lipat padahal cuma sedikit gitu ya. Jadi pastikan aja si grafik batang itu selalu dimulai dari 0 kayak bensin. Oke, next yang ketiga ada grafik lingkaran. Ini juga sama, sering banget kita jumpai. Di sini aku ambil contoh kayak rasio pengunjung coffee shop berdasarkan jumlah orang nih. Oh, ternyata di sana yang datangnya cuma sendirian tuh ada sekitar 28%. Terus yang datangnya 2 sampai 4 orang itu ada 47%. Terus yang datangnya 5 sampai 10 orang itu ada 17%, dan yang 11 orang lebih itu ada 8%. Nah, si grafik lingkaran ini sama aja sih sama grafik batang, cuma bedanya dia itu membandingkan persentasenya. Kalau si grafik batang mah kan aku balik lagi ya, grafik batang tuh kan cuma ngeliatin value-nya gitu ya, kayak ini ini 100, 200, 300. Nah, kalau di kalau grafik lingkaran itu kita fokusnya ke persentase. Nah, sebenarnya bagus nggak sih pakai persentase? Kalau dari yang aku tahu sih sebenarnya grafik lingkaran tuh kayak jangan dipakai gitu. Tapi karena apa? Karena ini dia kurang informatif. Karena kita cuma tahu persentasenya doang, tapi tidak dengan jumlah aslinya. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah grafik lingkaran, selain kita bikin persentasenya, pasti juga membuat sebuah value aslinya gitu ya. Misalnya 28% ini tuh dari 50 orang gitu maksudnya. Kayak gitu sih contohnya, supaya grafik yang kita sampaikan itu lebih informatif dan mudah dimengerti oleh audiens kita. Oke, next ada yang namanya grafik garis atau biasa disebut sebagai line chart. Nah, grafik garis ini biasa dilihat trennya gitu ya, kayak perkembangannya. Biasa perkembangannya itu berdasarkan interval, kayak seperti hari, bulan, tahun. Pokoknya intinya kayak persekian waktu aja. Di mana yang salah satu sumbunya merupakan interval, dan sumbu yang satunya lagi merupakan value dari intervalnya tersebut ya. Kayak gitu sih. Dan di sini tuh bisa membandingkan banyak kategori juga. Ini kita bisa juga sih nambah garis baru untuk membandingkan. Kalau di datanya sih lebih ke coffee shop gitu ya. Misalnya kita bisa bandingkan sama coffee shop yang lain gitu. Kayak gitu sih grafik garis. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya scatter plot, atau kalau bahasa Indonesia-nya tuh grafik sebar gitu ya. Kalau nggak salah tuh ya grafik sebar. Intinya dia tuh untuk melihat relasi dari dua variabel numerik yang angka semua ya, kayak berat badan, tinggi badan. Di sini disebar gitu poin-poinnya, di mana setiap poin ini apa ya, kayak menyertakan dari satu observasi gitu ya. Misalnya di sini tuh aku gitu ya, di salah satu poinnya ada aku gitu. Kayak gitu. Nah, biasanya juga dia tuh digunakan di ranah saintifik untuk kayak uji linearitas, uji korelasi, ataupun hal-hal lainnya gitu ya. Kayak bikin apa itu, linear regression ya kalau nggak salah tuh. Oke, next ada histogram. Histogram ini sama aja kayak bar chart ya, tapi isinya itu untuk mendistribusikan, melihat persebaran dari data yang kolomnya itu numerik. Misalnya kita nih di sini punya apa ya, total transaksi deh. Di setiap pembayaran tuh transaksinya biasa pada berapa gitu. Kita buat sebuah histogram, dan di sini ketahuan hasilnya kalau ternyata banyak dari pengunjung itu belanjanya itu dari harga 0 sampai 100.000. Itu paling banyak dibanding yang interval lainnya.
Nah, itu biasa diterjemahkan dalam statistika deskriptif meliputi kuartil 1, median, kuartil 3, ada juga rata-rata simpangan baku juga persentil. Ini batangnya bisa diperkecil lagi ya, pokoknya disesuaikan aja sesuai dengan yang biasa dibutuhkan. Sebentar. Oke. Di sini aku istilahnya kayak membuat sebuah ini ya, di mana grafik-grafik ini bisa kita bagi dalam 4 kategori, yang mana yang pertama ini ada perbandingan. Di sini intinya untuk membandingkan value-nya gitu ya, membandingkan antar kategori itu kayak gimana sih. Biasa kita bisa pakai tabel, bisa pakai grafik batang, grafik garis, slope graph. Slope graph itu bisa diibaratkan kayak dua garis yang mana dia tuh menunjukkan perubahan dalam satu periode waktu tertentu gitu lah. Lalu juga ada geospasial. Di geospasial ini maksudnya kayak map peta gitu ya. Peta di warna-warniin gitu, kayaknya kalau misalnya semakin tebal warnanya dia semakin besar nilainya. Kalau misalnya dia semakin cerah warnanya dia semakin sedikit. Misalnya kayak gitu sih. Nah, selanjutnya ada juga untuk mencari relasi dari dua variabel. Biasanya dipakai di scatter plot juga bubble chart. Ini sama aja sih sebenarnya kayak yang tadi aku udah jelasin. Nah, selanjutnya ada di komposisi berupa kayak simple text yang tadi, ada juga grafik lingkaran, double chart juga word cloud. Ini tuh untuk melihat ini kayak gimana sih komposisi yang ada di data kita. Nah, selanjutnya ada juga yang berkaitan dengan distribusi, seperti kurva distribusi, histogram, box plot. Ini kaitannya lebih ke statistika deskriptif sih ya. Nah, sebetulnya tadi aku mau ngajak kalian untuk praktikal, tapi ada gangguan di device saya, maaf. Tapi nanti aku akan buat sebuah soft file untuk kalian berupa panduan dalam membuat sebuah grafik di Microsoft Excel juga Google Data Studio. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Oke, di bagian ini kita udah mengenal terkait jenis-jenis grafik yang biasa dibuat di data science. Nah, tapi aku juga mau nanya juga nih ke kalian, apakah ada yang bingung atau maksudnya apa sih? Coba di open mic aja, nggak apa-apa. Silakan. Kalau nggak ada, aku lanjut aja. Bisa ini nggak yang scatter plot? Oke, Masih belum terlalu. aku pindahin ya ke scatter plot. Yes, jadi ini tuh lebih ke melihat relasi antar dua variabel numerik gitu ya. Kayak tinggi badan, berat badan disatuin. Jadiin bentuk poin-poin. Oke, aku lanjut ya. Kita akan masuk ke bagian chapter ketiga yang mana kita akan melakukan sebuah improvisasi grafik. Di sini aku udah masukin salah satu contoh grafiknya. Jadi aku akan bantu jelaskan ke kalian ya. Nah, kita akan memahami atribut yang ada dalam sebuah grafik. Yang gambarnya di sini aku kopas dari Matplotlib ya. Ini salah satu pusaka di Python. Oke, aku bahas ya. Di sini ada title yang paling atas tuh. Ya, itu setiap grafik pasti ada judulnya ya. Dan judulnya disebut dengan title. Lalu di sana digeser sedikit ke kanan ada yang namanya legend. Legend itu biasa diibaratkan sebagai penandanya aja gitu. Di situ kan ada garis biru sama garis merah ya. Nanti di situ kayak tertulis nih kalau garis biru itu melambangkan kategori apa gitu, yang merah tuh kategori apa gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya y-axis label dan x-axis label. Y-axis label dan juga x-axis label. Nah, ini juga menjadi sebuah hal yang penting dibuat dalam grafik supaya memahami konteksnya gitu. Coba aja bikin kayak, aku balikin lagi ke visualisasi tadi ya. Kayak yang ini deh, nih yang scatter plot. Coba yang berat badan sama tinggi badannya dihilangin. Gak ada gitu. Bingung kan? Atau yang title-nya juga diawasin gitu. Bingung, ini maksudnya apa grafiknya? Grafiknya bicara tentang apa gitu.
Sehingga makanya kalau kita bikin visualisasi data, pembuatan si y-axis label dan x-axis label itu harus informatif sesuai dengan datanya. Nah, kalau untuk bagian anatomi yang lain kayaknya nggak begitu ya. Yang paling khusus itu yang ini aja sih, yang title, x-axis label, y-axis label, legend juga nanti ada yang namanya anotasi. Nanti akan aku jelaskan juga sih di selanjutnya. Oke, dan mari kita mikir dulu deh, kenapa kita nampilin datanya pakai grafik? Ada yang mau jawab nggak sih? Kenapa kita bikin data analisis, terus kita kenapa bikin dari grafik? Tadi aku udah sempat bahas juga sih ini. Mungkin kalian ada yang masih ingat? Coba panik aja. Grafik lebih mudah dipahami. Yes, benar. Karena kalau kita ngolah data itu kan datanya untuk tabel gitu. Tabelnya kan bisa aja banyak banget. Bisa kolomnya banyak, bisa barisnya banyak, bahkan biasanya data science itu si barisnya tuh bisa ribuan, bahkan puluhan ribu sih sebenarnya. Itu udah masuknya ke big data. Dan kalau kita olah tuh, bingung banget nih maksudnya apaan gitu. Nah makanya dengan data visualisasi, si data-data yang ribet itu tuh bakal dibentuk sedemikian rupa supaya kita tahu isi dari datanya itu kayak gimana gitu ya. Oke, kayak gitu sih ya. Oke, next. Ya, gimana cara nyampein informasinya, datanya dari tabel. Nah, kita bikinlah sebuah yang namanya grafik. Oke, nah tujuan grafik ini adalah untuk memberitahu informasi data kepada audiens atau orang yang kita tuju aja gitu ya, dalam bentuk yang mudah diinterpretasi. Nih kata kuncinya itu mudah diinterpretasi gitu ya, mudah dipahami lah. Nah, tapi pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mastiin kalau grafik yang kita buat itu gampang dipahami? Grafik yang kita buat ini sukses menyampaikan informasi sesuai yang ingin kita berikan. Nah, karena di data analis itu istilahnya gini sih, kita bikin grafik itu untuk memberitahu audiens terkait apa sih yang mereka harus ketahui dan atau apa yang harus mereka lakukan. Kayak gitu sih, kita harus memastikan kalau grafik yang kita buat itu sukses menyampaikan hal-hal yang ingin kita sampaikan gitu. Kayak gitu ya. Dan kita akan pelajari mulai improvisasi grafik. Tapi aku mau balik lagi nih ke yang grafik sebelumnya yang masih kosong, yang masih biasa aja. Ini kan cuma ada title, cuma ada label-labelnya sama grafiknya gitu ya. Kayak ya udah kayak gitu aja lah. Kayak kita ngelihatnya tuh, oh ya ternyata transaksinya tuh dari 0 sampai 100 ribu paling banyak gitu. Terus yang di sini, oh iya ternyata tinggi badan sama berat badan lumayan ngaruh juga ya. Kalau berat badannya makin ke kanan, tinggi badannya juga makin ke atas gitu ya. Nah, terus kalau yang di sini cuma bisa ngomong, oh iya, jadi tren perkembangannya tuh kayak gini gitu ya. Turun di bulan Maret, terus naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Sampai di bulan Desember naik. Oh, kayak gitu. Nah, cuma kayak gitu aja gitu. Kita cuma, audiens yang bacanya itu cuma dia tahunya, oh ya udah, mungkin kayak gini aja gitu ya maksudnya. Di yang sini juga sama, oh ternyata komposisinya kayak gini gitu ya. Jadi cuma sesuai yang kita tampilin aja gitu. Nah, sedangkan jika kita ingin memastikan kita mampu untuk melakukan ini, kita sukses, kita punya sesuatu yang ingin disampaikan ke audiens. Kita ingin memastikan kalau audiens itu nangkep apa yang ingin kita sampaikan. Nah, oke, kita masuk ke bagian yang improvisasi grafik. Nanti aku akan bahaskan poin-poinnya. Tapi ini adalah sebuah contohnya aja. Di sini konteksnya apa ya? Pokoknya gini aja deh. Ini berupa sebuah grafik garis yang intervalnya itu merupakan per bulan ya, di suatu tahun. Oke, kita buat grafiknya dan menjadi seperti ini. Dan orang-orang yang baca grafiknya tuh mungkin dia kayak cuma, oh ya ini kayak gini aja gitu ya. Kayak cuma gitu. Ternyata naik turun. Nah, di sini kita udah mulai melakukan sebuah teknik yang namanya pre-attentive attribute, di mana kita memfokuskan fokus audiens untuk melihat yang bagian yang outstanding aja. Kalau di sini kan kita fokusnya terbagi dua ya, ke yang garis biru sama yang merah. Tapi kalau di sini kita nggak tahu kenapa jadi fokusnya ke yang biru aja gitu. Dan kita misalnya dengan asumsi kita ingin membahas tentang yang birunya gitu. Bisa kayak giniin. Istilahnya itu pre-attentive attribute. Nah, untuk selanjutnya
kita mulai memberikan sebuah label terhadap si grafiknya, garisnya gitu ya, supaya si yang ngeliat grafiknya tuh nggak usah ngebandingin dari kanan ke kiri, kita tinggal aja lihat di sini, oh ya ternyata di sini tuh nilainya 177, terus di bawahnya 140, kayak gitu. Bisa juga bisa kelihatan kan perbedaannya seberapa banyak. Nah, untuk selanjutnya di sini ada improvisasi lagi, menambahkan berupa label, title, dan juga pendukung yang lainnya ya, yang di bawah tuh, supaya informasi yang kita sampaikan itu lebih informatif. Dan yang langkah terakhir itu ada yang namanya anotasi. Dan grafik yang awalnya cuma kayak gini bisa diimprove sebagus ini. Dan oh ya BTW aku highlight dulu nih ya, aku ambil gambarnya dari storytellingbigdata.com ya. Aku supaya nggak kena copyright. Yes, kayak gini. Dan ya lebih improve lah. Jadi kita bisa menyampaikan maksudnya gitu ya. Kita bikin grafik buat apa, tujuannya buat apa, mau nyampein apa. Dan ya, aku mau membahas poin-poin yang bisa dilakukan ketika kita mengimprovisasi grafik yang kita buat. Oh ya, reminder juga nanti aku akan kirimkan ya file terkait panduannya, karena maaf sekali aku nggak bisa praktekin sekarang karena nggak kuat laptopnya. Tapi nggak apa-apa, nanti akan disampaikan lebih lanjut ke depannya. Nah, seperti yang aku udah sebut sebelumnya, grafik ini seharusnya memberitahu audiens terkait informasi yang harus mereka ketahui atau hal yang mereka harus lakukan. Misalnya kita kerja sebagai data scientist dan kita punya stakeholder gitu ya, yang orang yang bikin keputusan. Kita tuh ingin kasih tahu ke si orang ini kalau kamu tuh harus bla 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 bla, atau kamu tuh harus ngelakuin ini itu gitu, supaya supaya penyelesaian dari hasil analisisnya aja gitu. Dan tujuan grafik itu sebenarnya kayak gini. Oh iya, aku mau ngejelasin dulu dong, kayaknya ini ketinggalan deh. Tadi nggak lupa aku lewat. Grafik itu hasil analisisnya data tuh kan, aku balik lagi ya. Jauh kayaknya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang bagian share nih, aku lupa ngasih tahu kalau di data analisis kita bisa kita bisa kita bisa membagikan hasil analisis kita tuh dari bisa buat berbentuk seperti cuma grafik aja, kumpulan grafik, bisa juga dijadikan sebuah dashboard, bisa juga sebuah report ataupun yang namanya infografis ya. Itu juga salah satu cara kita menceritakan hasil analisis. Salah satunya di sana. Oke, kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Oh iya, di sini aku akan bahas poin-poin improvisasi dari sebuah grafik. Yang ini tuh berurutan ya, dari 1 sampai 8. Oke, yang pertama nih, sebelum kita buat grafik, kita paham dulu nih, kita mau apa, kita mau ngasih tahu apa sih ke audiens. Misalnya kita ngolah data terkait yang pengunjung coffee shop tadi ya, yang kayak jumlah pengunjung per hari gitu. Oh, misalnya kita mau ngasih tahu nih kalau ternyata di pengunjungnya itu paling banyak di hari Minggu, kita mau nge-highlight itu. Misalnya kayak gitu ya, paham gitu, mau apa tujuannya. Yang kedua itu kita harus punya konteks yang jelas, yang mana di sini tuh kita memilih grafik yang mudah dipahami sama audiens. Ya grafiknya yang pas aja gitu ya, yang cocok aja sesuai dengan hal yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita pengen posisi kayak person, ya berarti pakai grafik lingkaran gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngasih informasi berupa berapa kategori dengan nilainya, kita bisa pakai grafik batang. Ataupun tapi karena kita cuma pengen nge-highlight satu teks doang, satu kalimat doang, kita bisa pakai visualisasi data yang simple text. Yang pertama tadi tuh bisa kayak gitu. Intinya kita harus punya konteks dulu sebelum kita membuat sebuah grafik. Ya konteks yang lain juga ada sih itu kita mengikuti sudut pandang audiens deh. Nanti aku akan jelaskan juga sih di PPT yang selanjutnya, ada di slide-nya. Yang poin ketiga itu ada label yang informatif, yang tadi aku liatin di sini ya, yang berupa ada judulnya, ada label di sumbu X, di sumbu Y. Juga kalau misalnya ada berkategori-kategori, ada legend-nya gitu ya untuk sebagai penanda gitu. Pokoknya grafik yang kita buat itu informatif aja. Yang keempat, jangan terlalu kompleks. Ibaratnya kalau kita bikin sebuah grafik yang ramai banget,
itu beban kognitif kita tuh pusing. Kita harus fokus kemana? Kita ngeliatin grafiknya, kita bagian kemana gitu. Karena semuanya sama-sama bersaing gitu ya, perhatian di grafiknya tuh. Nah, kita bisa pakai teknik yang kayak tadi ya, yang kayak ini, di mana kita kan ingin meng-highlight di yang biru ya, makanya di yang komponen lainnya itu warnanya dibedakan gitu. Karena kita fokusnya ke yang biru gitu, sebagai contoh. Poin yang kelima itu adalah judul yang explainable. Asalnya kita buat grafik yang ingin melakukan sebuah aksi, misalnya kayak kita melihat nih kalau banyak customer tuh ngeluh karena pelayanan jelek. Misal kita membuat sebuah analisis data dari sebuah toko gitu ya. Kita ngelihat kalau itu reviewnya jelek, di barang itu reviewnya jeleknya kemana? Misalnya jelek di produknya atau apa. Nah dari sana kita bikin judul grafiknya yang actionable. Misalnya kita menemukan kalau ada bagian yang harus diimprovisasi, maka nanti ditulis aja di grafik, di title-nya tuh kalau kita harus membenahi sektor bla 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 untuk menghindari bla bla bla. Kayak gitu aja sih. Judul yang maksa untuk melakukan sesuatu. Oh ya, nanti juga aku akan mencontohkan juga sih, nanti ada proyek yang pernah aku selesaikan. Yang poin ke-6 itu ada yang namanya creative attribute yang aku udah jelasin tadi sih, yang bagian grafik yang ingin ditekankan, yang kayak tadi itu yang biru ini, yang kayak ini. Itu namanya creative attribute. Jadi kita fokusnya mau kemana gitu. Kita ingin ngasih audiens fokus. Kita kayak ngasih panduan gitu buat fokusnya kemana gitu. Nah yang ketujuh ini ada anotasi teks tambahan untuk memperjelas isi grafik. Anotasi itu ya ini tuh yang to employee quit in May, ini keep up with follow. Kayak gitu, ini untuk menambah kayak deskripsi aja gitu, supaya audiens juga lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan di data science gitu. Dan terakhir adalah keep it fun. Jadi kita pastiin kalau grafik yang kita buat itu nggak begitu simple, tapi nggak kompleks juga gitu. Jadi tengah-tengahnya aja lah. Tapi yang paling penting itu adalah kita memenuhi keinginan kita gitu. Kita buat grafik untuk apa dan ya semacamnya lah. Dan ini adalah akhir chapter 3 di mana kita mengimprovisasi grafik menggunakan poin-poin yang aku udah jelaskan, dan kita akan masuk ke chapter yang keempat. Tapi sebelum kita masuk ke sana, aku mau tanya-tanya dulu nih peserta yang hadir ada di sini. Aku siapa ya? Ada siapa nih? Atau ada yang mau bertanya nggak nih sebelum aku lanjut? Kali aja ada yang bingung atau mau apa gitu. Silakan. Nggak ada ya, aku lanjut aja. Di chapter keempat, aku mau ngebahas, oh ya, tunggu. Aku mau nge-recap dulu deh yang tadi udah kita jelasin. Di chapter 1 kita udah memahami apa itu data science ya. Meliputi pengertian, tujuan, metodologinya, alurnya, toolsnya, skillsnya, dan lain semacamnya. Nah di chapter kedua kita udah memahami jenis-jenis grafik yang sering banget digunakan. Dan di chapter ketiga kita udah memahami bagaimana caranya mengimprovisasi grafik. Nanti aku liatin salah satu contohnya deh. Nanti ada di bagian chapter ke-5 ya kalau nggak salah tuh. Oke, kita masuk ke chapter yang keempat di mana kita akan melakukan teknik presentasi dari hasil data analisis kita. Nah, di sini aku akan mengajak teman-teman semua buat mempelajari cara bercerita dengan data untuk merekomendasikan solusi dari permasalahan yang kita selesaikan. Ini kaitannya sama yang tadi ya, fase pertama ya. Yang apa itu yang namanya merumuskan masalah gitu. Oke, ini adalah alur yang tadi ya. Aku mau ceritain ulang lagi itu ya contohnya. Oke, aku ceritain ulang lagi aja ya yang kayak tadi yang di chapter 1. Bayangkan kita itu sebagai siswa sekolah gitu ya. Kita punya masalah kalau kita itu ingin melihat bagaimana sih perkembangan nilai raport kita dari SD, SMP sampai SMA gitu ya, atau SMK. Nah, kita ingin tahu apakah perkembangan akademik kita semakin meningkat atau menurun atau stagnan, biasa-biasa aja gitu ya, nggak nambah-nambah. Nah, dari sana kita udah masuk ke yang namanya fase AS, di mana kita mendefinisikan apa yang ingin kita selesaikan dan juga masalah yang kita ada gitu ya. Tapi ini kalau di industri itu lain lagi sih ceritanya. Nanti adalah di bagian ke chapter ke-5.
Di bagian prepare-nya tadi kita ngumpulin datanya ya, data nilai raport kita dari SD, SMP, SMA buat dikumpulin nih. Kita ceritanya ini udah kekumpul datanya nih. Terus data-data yang itu kita proses, kita pastiin kalau data yang kita masukin ini udah benar, kalau data yang kita punya ini udah sesuai, dan data yang kita punya ini udah siap untuk dianalisis. Dan setelah itu ya kita tinggal analisis aja menggunakan beberapa teknik tertentu, seperti agregasi. Tapi ini di luar scope dari VTD kali ini sih ya, agregasi itu. Statistika deskriptif, inferensial, dan lain-lain lah. Dan salah satunya dari visualisasi data ya, dengan menggunakan grafik-grafik nanti kita udah ceritakan. Nah terus anggaplah kita asumsi kalau kita udah menemukan hidden insight-nya, kita tahu nih informasi yang berguna tuh di sana apa. Ternyata kita memahami kalau nilai raport kita itu cenderung naik dibanding tahun sebelumnya. Tapi di SMP turun misalnya gitu, contohnya gitu ya. Contohnya kayak gitu. Kita nanti udah masuk ke fase yang siap tuh, yang mengkomunikasikan hasil analisis kalau perkembangan nilai raport kita tuh naik, turun, naik, dan semacamnya kayak gitu. Nah, nanti kita akan masuk ke fase terakhir yang namanya action. Itu bakal merumuskan, menjawab solusi dari apa yang kita udah cari problemnya gitu ya di bagian pertama yang fase as. Nah, kita akan masuk ke di bab ini ya, di bab yang keempat kita akan masuk ke bagian yang share, di mana kita mengkomunikasikan hasil analisis. Tapi dengan cara bercerita gitu ya, ada ceritanya gitu, nggak cuma baca doang, tapi ada ceritanya gitu. Aku akan jelaskan. Oh iya, ini yang aku tadi jelasin ya, tipe-tipe presentasi hasil analisis data. Ini bisa kita skip aja, tadi udah ya. Yang pakai itu ya, bisa dari dashboard, bisa pakai reporting, bisa juga infografis, bisa juga kumpulan presentasi data, juga bisa live presentation. Presentasi secara langsung gitu ya. Nah, apapun caranya, tujuannya itu adalah memastikan audiens atau stakeholder-nya mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Oh ya, tapi sebelum aku lanjut, aku kayaknya belum pernah ngebahas tentang stakeholder ya. Jadi kayak gini, kalau di industri itu ada yang namanya stakeholder yang mana dia itu sebentar. Aku buka. Aku sekalian ngebahas soal data tim deh. Sorry. Oke. Aku belum membahas ini kayaknya. Nah, sebenarnya di data science itu kerjanya sebagai tim ya, nggak individu. Di mana biasanya ada 5 orang di tim data tuh. Yang pertama ini ada business analyst. Dia itu biasanya sebagai konsultan bisnis ya untuk membuat sebuah solusi atau strategi dari yang ingin diselesaikan. Nah, selanjutnya juga ada data analis sama data scientist itu sebenarnya sama aja sih. Tapi yang membedainnya tuh kalau data analis itu cuma bikin analisis, bikin report, bikin insight, bikin presentasi juga ya untuk membuat sebuah keputusan. Nah, tapi kalau data scientist lebih dari itu, di mana dia nih kadang-kadang menyelesaikan masalahnya itu menggunakan sistem cerdas ya, seperti artificial intelligence, machine learning, deep learning. Intinya yang datanya tuh bahkan lebih banyak, atau bahkan dari mulai prepare data tuh dia udah gila-gilaan banget lah, pokoknya lebih bekerja dari data analis. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya data engineer. Dia ini yang mendesain sebuah data arsitektur dan juga data warehousing gitu ya. Bisa juga disebut sebagai orang yang memastikan datanya ada untuk diolah gitu ya. Karena kan datanya gak ujug-ujug ada gitu ya kalau di asal itu ya, kalau di industri. Harus dicari dulu dari berbagai sumber. Sumbernya tuh beragam ya. Pokoknya bisa juga dari sebuah website. Kalau website itu nanti istilahnya scraping, web scraping ada lagi. Tapi itu di luar scope kita hari ini sih ya. Oke, dan next aja. Next kita ke next slide. Oh ya, aku sini dulu. Karena kita ingin memastikan audiens mengerti apa yang kita sampaikan, kita ingin dia tuh tahu gitu ya, informasi yang kita temui itu apa. Kita juga ingin merekomendasikan hasil aksi gitu ya. Tapi kan nggak selalu kita merekomendasiin A tuh si orang itu mau ngelakuin A. Kan nggak juga ya, karena pasti ada penolakan juga. Nah, maka dari itu, berceritalah sesuai dengan sudut pandang atau hal yang dibutuhkan oleh audiens atau stakeholder, alias fokus pada kebutuhan audiens. Dalam contoh misalnya kita membuat
Tunggu aku pikirin dulu. Misalnya dalam kasus barang diskon gitu ya, bisa nih ya barang diskon. Nah, kalau kita target audiensnya adalah pembeli, kita bayangin aja jadi pembeli. Apa sih yang pengen dari pembeli? Oh, ternyata pembeli itu pengennya potongan harga, diskon, ataupun hal semacamnya. Kayak, oh ya aku pengen nih dapat diskon lah pokoknya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudut pandangnya sebagai pemilik bisnisnya, oh pengen juga, ya nggak apa-apa lah kasih diskon asalkan sesuai dengan goals-nya gitu, pengen dapat pendapatan sekian, nah kayak gitu. Nah kita kalau di data analisis tuh kalau mau bercerita itu disesuaikan aja dengan sudut pandang audiensnya, karena kebutuhan masing-masing audiens kan beda gitu ya. Kalau ini mah pengen ini pengen itu, dan ya kayak gitulah. Dan it's time for storytelling with data. Ya kayaknya kita belajar juga nih dari cerita-cerita rakyat yang ada gitu ya. Bisa diinget lah Marin Kundang kayak gimana ceritanya, Sang Peringin kayak gimana ceritanya, Utu Kasong kayak gimana ceritanya, itu monyetnya good looking sih ya. Monyetnya good looking kan. Dan di sana tuh selalu aja ada kesamaan baik dari alur ataupun amanat gitu ya. Dan kenapa kita bisa sih suka cerita yang kayak gitu waktu dulu gitu ya. Dan tanpa kita sadari di sana tuh ada yang namanya tensi. Aku lanjut ke slide selanjutnya ya. Di mana dalam cerita itu kan ada perkenalannya, lalu ada muncul konflik, ada juga puncaknya nih. Puncak konflik itu pasti gregetan banget lah kalau bacanya tuh. Dan selanjutnya tensinya udah menurun tuh, udah mulai mereda dan akhirnya diselesaikan dalam penyelesaian ending. Nah, dalam visualisasi data juga kita bisa melakukan hal yang serupa. Kita kayak ada bumbu-bumbu tensinya gitulah, apa kita mau ceritain apa gitu dalam sana tuh. Yes, biasa disebut sebagai narrative flow. Tapi ini nggak wajib juga sih, cuma bisa aja kayak gini. Di mana bagian-bagian itu ada plot, ada rising action, ada klimaks, ada falling action, juga ending. Nah, yang di plot ini kita memahami dulu konteks dan informasi awal. Ya, misalnya kita yang studi kasus yang di rapor tadi ya. Oke. Gimana ya? Konteks yang tadi itu kan ya kita ingin mengetahui seperti apa sih perkembangan nilai kita dari kecil, dari SD, SMP hingga SMA. Lalu kita di sana masuk ke poin kedua nih. Kita kasih cerita kalau ternyata perkembangan nilai aku tuh bagus ya, semakin tahun itu semakin bagus. Tapi ada saat di mana nilai kita itu turun dan rankingnya tuh misalnya turun gitu ya, jadi jelek dibanding sebelumnya. Nah, masuk ke yang klimaks nih, dan ternyata nilai kita turun jauh banget sampai ini tuh menjadi titik terendah dalam sejarah nilai yang pernah didapat gitu ya. Dan di sana udah masuk ke puncaknya gitu ya. Selanjutnya ada falling action-nya, di mana tensinya udah mulai menurun, tapi setelah berselang beberapa interval waktu kemudian nilainya berhasil naik lagi, dan endingnya juga bisa langsung ke call to action gitu ya. Kayak misalnya kita bikin kalimat call to action supaya nilainya semakin bagus, maka ini belajarnya tuh harus ditingkatkan lagi kayak gitu contoh dalam studi kasus yang awal gitu ya. Yes, kayak gitu sih lah intinya. Tapi ini tuh nggak harus ini gitu ya. Ini salah satu contohnya aja sih. Nah, call to action itu dengan konsep big idea. Yang mana big idea ini merupakan apa ya? Aku tuh ambil dari bukunya karya Nancy Duarte yang dari buku Resonate. Bisa dijelaskan kalau big idea ini merangkum hasil dari analisis kita dalam satu kalimat utuh kayak gitu. Dimana bisa dimulai dari artikulasi sudut pandang yang unik, terus ngejelasin ngejelasin hal yang bakal terjadi kalau suatu aksi dilakukan atau nggak dilakukan. Misalnya kalau yang studi kasus tadi, kalau misalnya nggak belajar, ternyata nanti bakal makin jelek lagi nilainya. Kalau misalnya belajar bakal naik lagi. Nah, nanti dari sana langsung dalam satu kalimat yang utuh dipadu-padankan gitu ya. Oke, dan ya dari sana setelah kita melakukan fase share data analisisnya, akan masuk ke yang namanya action, di mana kita melakukan dari hasil analisis, yang mana kita akan melakukan
implementasi dari keputusan yang udah kita ketahui nih sebelumnya. Ternyata bla 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 gitu. Dan yes, kayaknya tempat presentasi analisis. Gimana? Aku mau nanya dong ke kalian teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada bagian nggak paham gitu? Mungkin bisa aku ulang lagi atau gimana? Kalau Kang, bisa tolong ulang yang alur naratif presentasi data tadi? Oke. Yang ini ya, yang naratif. Iya, betul. Pokoknya di Terima kasih. vakansi gitu lah. Di yang bagian chapter selanjutnya aku mau ngebahas salah satu contoh studi kasus, tapi ya aku ada kendala di device yang bisa crash parah tuh kalau aku bikin itunya gak kuat. Tapi aku akan ada opsi lagi sih, jadi tenang aja. Oke, aku mau apa sih? Ini ya. Nambah tuh. Tunggu, aku mau balikin ke slide sebelumnya. Nggak ya. Sih. Oke. Kita masukin ke yang analisis tadi, yang metodologi atau prosesnya. Nah, iya yang ini. Oke, yang as prepare, proses, analyze, share, dan action. Oke, kita lanjut ke yang di sini aku mau nge-brief awalnya dulu ya. Kalau gitu datanya merupakan sebuah toko retail, Circle K ya, yang ada di. Aku nemu datanya di Kaggle sih. Nah, tapi di sini kita bisa membuat sebuah perumusan masalah kalau kita ini ingin melihat apa sih yang terjadi di Circle K dalam kuartal 3 di tahun 2020. Kayak gini sih. Kayak gitu aja lah ya, untuk melihat apa aja yang terjadi di sana gitu ya. Nah, itu aja deh yang merumuskan masalahnya. Nah, terus kita masuk ke fase yang yang kedua tuh ada prepare ya. Ini karena datanya udah ada ya. Kalau sebenarnya datanya dari situs kaggle.com. Tapi aku lanjut aja. Di sini pakai Python sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa, sama aja. Aku nggak akan bahas semua codingannya karena bakal kepanjangan, tapi aku bakal bahas highlight-nya aja gitu ya. Di bagian prepare aku tentu melot datanya ya. Pokoknya ya kita mempersiapkan datanya. Lanjut aja ke bagian proses. Data yang aku punya waktu seperti ini, di mana dia punya tanggal, kolom tanggal, punya ID transaksi, punya jam transaksi, punya departemen produk, punya kategorinya, ada juga subkategorinya, ada juga tipe produknya, ada juga nama produknya, ada juga kuantitasnya gitu ya, ada juga harganya dan juga total belanja. Atau dalam kata lain bisa disebutkan kalau dalam satu baris ini merupakan isi dari salah satu struk belanja gitu ya. Di situ dia beli ini, banyaknya segini dan total harganya segini gitu. Bisa disebut kayak gitu ya. Di sini juga ada tanggalnya yang merupakan nanti kita bisa melakukan banyak hal di sini. Di sini tunggu, aku balik lagi ke sini ya. Kita masuk ke fase yang ketiga ya, proses mempersiapkan data. Nah, data yang ada di depan ini sebenarnya nggak begitu bagus ya. Karena ada aja bagian yang ingin ada yang ingin diolah dulu sebelum benar-benar dianalisis. Nah, di sini aku melakukan beberapa teknik
seperti menambahkan, oh ya di sini mengganti nama kolomnya ya supaya lebih paham aja gitu maksudnya apa. Selanjutnya di sini penambahan fitur-fitur datanya atau penambahan kolomnya gitu ya. Di sini ditambahin lagi kolomnya, ditambah menjadi ada jadi kayak gini ya, jadi lebih banyak. Ada bulan, ada hari, ada jenis harinya, ada jamnya, jam tanggal waktunya, ada jenis waktunya yang isinya tuh kayak pagi, siang, sore, malam, dan ya kayak gitu juga. Oke, di sini udah masuk ke fase yang namanya proses siapkan datanya ya untuk siap diolah ini mah. Oh, ini aku pakai Python ya. Sebenarnya kalau toolsnya itu bisa ya pakai Microsoft Excel itu lebih enak juga karena kalau di Python tuh agak ribet sama tipe datanya gitu kayak ini harus sesuai lah, harus gimana gitu. Nah biasa kita lakukan juga untuk mengawali proses. Aku sambil cerita aja, sambil membahas ininya aja gitu ya, sambil membahas alur prosesnya aja. Nah ketika kita dihadapkan sama data dan kita ingin mengolah, oh ya di sini aku ingatkan lagi kalau tujuannya ada melihat apa sih yang terjadi di gerai Circle K ini dalam periode waktu tertentu. Di sini dari 2020 sampai ini ya sampai September 2020 gitu. Di sini juga aku melakukan beberapa pemahaman datanya, ternyata di situ ada 26.000 transaksi. Tapi intinya di bagian ini tuh kita memahami dulu apa sih yang terkandung dalam datanya gitu. Kita tahu gitu, oh ya ini maksudnya konteks dari datanya kayak gimana. Kayak gitu sih contohnya. Ini tuh di Excel juga bisa ya. Ada sih soalnya bisa disebut data science di Python tuh sama di Excel. Cuma bedanya dia tuh bisa buat machine learning, bisa buat deep learning dan lain semacamnya gitu. Bisa lebih customizable aja gitu. Oke, di sini juga aku ada semacam pemahaman gitu ya. Jadi sebelum ngolah data tuh kita memastikan kita data ini tuh maksudnya apa gitu. Intinya mah begitu aja sih. Ada juga bikin grafik untuk ada departemen gitu ya. Departemen barangnya itu dari mana aja, dan aku di sini bikin visualisasinya juga pakai bar chart, yang grafik batang, ya kayak gitulah, skip aja. Nah di sini kan ini kaitan dengan data produk, aku juga ingin tahu, ini di sini itu produk yang ada sampelnya itu apa aja gitu dari setiap departemen. Di sini aku tahu kalau di bagian itu ternyata oh ini tuh ada electronic voucher gitu ya, pulsa lah, voucher pulsa gitu sama kuota di departemen telepon. Terus ada juga di bagian yang lain. Contohnya yang di Hongkong, di bagian Hongkong ini ada sampelnya di Surya, contohnya gitu ya, contoh produk sampelnya. Ya itu Alfamart ya sama aja. Ya anggapnya kayak gitu aja lah, berkaitan penjualan dari sebuah retail. Nah di sini, ini masuk ya? Oh ya masuk. Tunggu. Kayaknya mati deh. Oh ya, agak connecting, tunggu sebentar. Sinyalnya agak jelek nih. Oh ya mati ya. Oke tunggu. Connecting ya. Oke. Sambil menunggu kalian bisa masuk ke ini ya. Aku send linknya. Aku masukin. Aku hosting sih itunya. Tunggu ya. Aku send di sini. Objek Yap, di sana bisa di copy. Sambil menunggu aku beresin connecting ini. Kenapa ya? Oh malah keluar dong. Tunggu ya, aku mau login lagi. Salah wifi dong, pantesan.
Ya, sementara itu aku tampilkan di link dulu aja ya. Nanti aku akan kembali lagi. Aku mau login ulang. Oke, mungkin sambil nungguin Mas Rafka setting up untuk project-nya, mungkin saya akan coba ini kali ya Mas ya, share screen terkait Oh iya, data skill mentorship ya kan teman-teman, karena kan nanti setelah ini kayaknya udah langsung knowledge check ya Mas Rafka kayaknya ya. iya nih. Udah Oke. bahas ini langsung. Nah, jadi di knowledge check ataupun mini ujian ya, nanti akan ada ujian tapi ya gampang-gampang deh kayaknya sama Mas Rafka kalau yang memperhatikan dari awal. Nah, nanti kan akan diambil poin yang paling tinggi untuk mendapatkan voucher data skill mentorship. Nah, sekarang pertanyaannya apa sih data skill mentorship? Akan saya uraikan di sini ya sebentar. Oke, apakah sudah muncul? Udah ya. Udah muncul nih teman-teman? Kayaknya udah ya. Jadi mungkin kemarin teman-teman pas waktu mendaftar itu sudah ada guidebook ya, Virtual Training Day. Jadi apa sih, kita mulai ya dari Virtual Training Day itu apa. Jadi ini merupakan program kami untuk meningkatkan skill dan pengetahuan di bidang khususnya data ya teman-teman. Jadi ini sifatnya tuh pembelajaran yang singkat atau bahasa kerennya itu adalah short course. Tentunya nggak hanya paham data juga, tapi teman-teman di sini mendapatkan sesi after course ya seperti data coaching ataupun career preparation secara gratis. Jadi nanti kalau teman-teman tertarik dengan data visualisasi bisa kontak sama Mas Rafka. Kayaknya tadi di awal udah ada Instagram sama kontak kali Mas, atau mungkin nanti di akhir sesi coba dicantumkan untuk akunnya yang bisa dihubungi, atau bisa DM kita juga di @rampunganalitik. Nah, kemudian metode belajarnya gimana sih untuk VTD ini? Jadi sifatnya online ya, live stream class, maksimal 3 jam nih secara intensif. Jadi kayak hari ini kita tuh akan belajar mengenai data visualisasi maksimal selama 3 jam gitu ya. Nah, kemudian dengan adanya VTD ini kita akan ada study case project dan ada knowledge check. Kalau yang untuk kali ini kita tipenya knowledge check. Nah, benefitnya itu ada 4 poin ya yang kami unggulkan, yaitu biaya yang lebih terjangkau. Mulai dari 49 sampai 129. Memang ini harga awal, tapi teman-teman kemarin itu dapat promo khusus dari kita. Kemudian lebih cepat juga, selama 3 jam bisa tahu ilmu mengenai data visualisasi, dan nanti untuk topik-topik selanjutnya kita akan terus update di IG kita. Kemudian kurikulumnya terupdate juga sama tutor yang berpengalaman kayak Mas Rafka ini. Nah, jadwal kelasnya ini VTD itu kita usahakan nggak akan mengganggu aktivitas kita, yaitu di setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu pukul 19.30. Kita akan hadir di akhir minggu. Kita usahakan ya di hari Jumat, Sabtu atau Minggu. Kemudian untuk mentornya itu memang kita punya berbagai macam mentor yang expert di bidangnya ya untuk
kita teman-teman nih belajar statistika gitu ya, bahasa Python, kemudian machine learning, analis, dan dev engineer. Kemudian untuk promonya ada yang harga 1 kelas, kemudian promo 2 kelas, ataupun promo event ataupun voucher. Mungkin di sini teman-teman dari Mas Rafka ada yang dapat promo event. Nah, ini salah satu salah satu contohnya gitu. Nah, kami bisa bantu kalian bisa paham data, klik dan DM kita ya untuk rampung analitik. Nah, mengenai data skill mentorship nih teman-teman, setelah tahu VTD, ada data skill mentorship sebagai program yang akan kita rilis pada bulan September. Jadi teman-teman yang nilainya paling tinggi untuk yang didapatkan dari Kahoot itu akan dapat voucher DTS ini, jadi bisa mengikuti secara gratis ya. Data skill mentorship ini apa? Biaya lebih terjangkau, itu di bawah 500.000. Kemudian programnya ini selama 2 bulan, kemudian kurikulumnya itu juga terupdate dan real project sama tutornya berpengalaman. Nah, kelasnya yang tersedia itu apa? Ada 3 nih teman-teman. Ada data visualisasi, kemudian ada data analitik, ada juga machine learning. Nah, untuk data visualisasi seperti yang hari ini kita pelajari, cuman kita akan belajar lebih dalam lagi, kemudian kita bisa bertanya sama tentornya ya. Nanti data visualisasi kayaknya change-nya terbesar bisa ketemu sama Mas Rafka gitu. Karena kan dari awal tadi kayak udah seru banget ya bahasanya, dari awal sampai di pertengahan ini menuju akhir itu udah kayaknya banyak banget ya ilmu yang di-share sama Mas Rafa. Tapi untuk di data skill mentorship kita akan pecah lebih kecil lagi gitu, lebih jelas lagi. Kemudian ada juga data analitik, bagaimana menganalisa data biar menghasilkan sesuatu hal yang keren. Contohnya kayak pernah kepikiran nggak sih proses hitung cepat yang ketika ada pemilu. Nah, itu prosesnya gimana? Kok bisa dapat seperti itu? Nanti kita akan dapat di kelas-kelas data analitik dan data visualisasi. Kalau machine learning, itu contohnya kayak di handphone teman-teman nih. Kok bisa ya ketika kita pindah kota, nanti kita akan tahu nih, kayak saya nih kan dari Bogor ya, pindah ataupun main ke Bandung gitu. Kok bisa ya? Bisa tahu cuaca ini 26 derajat dan sebentar lagi akan hujan. Nah, itu merupakan teknologi machine learning yang diadaptasi atau yang diterapkan oleh Google. Nah, gimana sih cara bikin kayak gitu? Bagaimana sih ilmunya? Nanti kita akan pelajari di data skill mentorship untuk kelas machine learning. Nah, untuk detail lebihnya, data skill mentorship ini akan berjalan selama 14 kali pertemuan, di mana itu setelah kami akumulasikan itu ada sekitar 2 bulan ya. Ada 10 live session via Zoom kayak gini. Kemudian ada juga 2 sesi self-learning dan 2 sesi project diskusi. Ada sertifikat digital juga, dan belajar berdasarkan studi kasus. Ada juga forum diskusi, kalau teman-teman nggak bisa live session, kita bisa chat gitu ya. Kemudian instruktur, ada final project nih buat mengukur kemampuan teman-teman untuk membuat 3 project real di dunia nyata gitu. Kemudian update materi itu untuk teman-teman bisa diakses selamanya pada LMS gitu ya. Nah, teman-teman bisa kepoin website kami di rampunganalitik.com ya. Oke. Untuk data skill mentorship, jadi pastikan teman-teman simak nih materi dari awal sampai akhir dari Mas Rafka biar dapat voucher gratis dari kita. Kan udah hemat tuh, karena kan kelasnya juga lumayan kan gitu. Kalau misalnya bisa dapat gratis itu oke banget. Kita tunggu ya untuk bisa bergabung di data skill mentorship bersama teman-teman yang lain, 5 teman yang lain yang sudah bergabung, karena kan VTD ini udah terselenggara 5 kali ya, 5 batch. 1, 2, 3, 5, 3, 4, dan 5, dan ini ke-6 nih. Saya tunggu nih siapa nih yang jadi pemenangnya untuk mendapatkan voucher data skill mentorship. Oke, saya tunggu ya. Mungkin kayak gitu dulu dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Rafka. Apakah sudah siap? Siap, Mas. Oke, silahkan. Mas yang liatin visualisasi yang tadi kayaknya lanjut aja ke Kahoot aja gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau lihat,
bisa masuk aja ke link yang aku send di sana ya, di project.softwaremana.tech, di sana ada. Nah sekarang aku mau share screen nih buat join Kahoot. Oh ya mas, aku share screen-nya belum bisa. Pada akses tadi sempat keluar. Oke, Mas. Mas Rafka ini yang mau saya screen atau saya? Yang Rafka Imana Putra sih yang nggak ada speakernya. Kenapa? Yang nggak ada speakernya untuk live di Kahoot. Oke, sebentar ya Mas, saya ini. Oke, udah bisa? Oke mas, ini aku progress. Mas, Iya. bentar. Mana nih? Nah ini. Pinnya 4. Oh ya aku copy dulu lagi. Aku send di chat ya. Mana nih? Oh iya. Jadi ini udah langsung Kahoot ya, ternyata Mas Rafka. Yang tadi kayaknya udah selesai pembahasannya atau seperti apa nih? Atau ada dari teman-teman sembari login masuk ke Kahoot yang di-share sama Mas Rafka, itu mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dulu? Iya, aku tulisan ya ini. Aku chat di sini. Oke teman-teman bisa dicoba buat masuk ke ini ya. Oke udah ada yang masuk ya. Oke. Sembari menunggu teman-teman yang masuk, ini suara saya aman ya Mas? Aman mas. Sembari menunggu nih, ada yang mau ditanyain nggak terkait paparan Mas Rafka dari awal sampai akhir? Oke kita tunggu sampai jam berapa nih mas? 21, ini udah 21.14 ya, paling 21.16 deh, dikasih 2 menit. Oke, 1 menit lagi berarti ya mas. Oh iya, mungkin dari saya dulu kali ya Mas Rafka. Kayaknya nih, kalau misalnya Mas Rafka tadi kan bilang ada apa? Ada berbagai macam apa ya namanya tuh skill gitu ya, skill untuk menjadi data analis gitu. Salah satunya itu kan ada programming, ada juga kemampuan bisnis dan tools gitu ya Mas ya. Kalau dari Mas Rafka tuh penting nggak sih kita tuh sebagai data analis bisa melakukan programming gitu? Karena kan dari teman-teman mungkin masih bingung juga ya programming itu gimana. Apakah lebih baik pakai tools aja atau mau langsung programming, itu menurut Mas Rafka gimana? Nah kalau dari biasanya sih mas, nah teman-teman juga nih ya, sebenarnya disesuaikan aja sih dengan sesuai kebutuhan, dan sebenarnya Microsoft Excel itu disebut kayak underrated gitu lah, kayak dia tuh kayak direndahkan sebenarnya, tapi dia tuh powerful banget untuk melakukan teknik-teknik data analisis gitu. Kayak sering diremehkan padahal dia tuh sangat powerful juga dibanding Python.
dan lebih mudah untuk diinteraksikan oleh pemula gitu ya Mas. Dan oh ya kayak yang tadi yang matematika yang banyak itu ya, ngeri sih ngeliatnya juga. Tapi kalau di program itu biasa ada sebuah metode gitu sih Mas, kayak objek-objek yang mempunyai sebuah metode yang dia tuh bisa melakukan kalkulasi beberapa rumus-rumus dari matematika statistikanya. Jadi nggak usah khawatir. Oh, itu ya. Jadi lebih lebih prefer ke tools gitu ya Mas ya dibandingkan programming. Kayak gitu ya tadi ya. Iya nih Mas. Nih Mas, Tools. kita mulai aja ya itunya. Oke. Ya. Oke. Aku start ya. 1, 2, 3. Ini kelihatan ya di layar ya? Oke, kan Kelihatan. biasanya ini di sini ya. Oke, mari kita mulai. 3, 2, 1. Aku sambil bacakan. Yang bukan arah tujuan decision making di data science. Ini ada nih di bab 1 tadi. Oke, di waktu 10 detik. Oke, dan jawabannya adalah ini kayaknya pada benar semua ya. Oke, 3 yang benar nih. Mantap. Ini yang ada di bab 1 ya, yang untuk on research, strategi bisnis, dan juga social impact. Oke, next kita lanjut ke yang soal kedua nih. Ada Mas Widian nih, wah Mas. Ada Niko, Bintang. Oke, kita next. Pertanyaan kedua, apa nama fase setelah kita merumuskan latar dari permasalahan atau fase AS ya di fase data analisis. Setelah AS apa nih? Mas Rafka. Mas Rafka. Halo Mas ya. Ini ada Bisma itu katanya Kang di saya nggak ada soal sama jawabannya. Soalnya di layar dan jawabannya. Oh gitu ya. Oke. Oh yes, iya paham. Jadi aku bacakan. Di Hatif juga nggak ada, di saya juga sama Kang gitu. Kalau Kahoot tuh sebenarnya kan soalnya tuh ada di sini gitu ya. Dan nanti tuh tiba-tiba time up ya. Apa kita mau stop dulu nih atau gimana? Stop dulu aja, diulang dari awal ya, sebelum semua soalnya bocor. Ini bocor dua nggak apa-apa sih Mas. Baru 2 nih bonus nih. Nggak apa-apa. Oke, berarti yang lebih personal aja ya. Oh iya aku lupa. Pakai di HP ya nggak akan kelihatan sih ya. Cuma bisa ini. Oke. Aku masuk ke history dulu ya.
ini sama Mas Rafka masih di setting ya teman-teman. Mungkin sembari menunggu, saya akan share absensi ya, link absensi. Nanti tolong langsung dibuka aja dan sembari diisi. Nah, ini link absensi nanti tolong diisi karena kalau nggak ngisi berarti nggak dapat sertifikat dari kita ya. Silakan. Oh iya, maaf mas, suaranya ternyata ke mute. Ini udah pada mulai sih mas. Tapi secara individu. Tapi di sini udah kelihatan gitu. Oh Terdeteksi. gitu. Yang pergerakan yang di sini ada Raffi ya, dia ranking ke-1 nih sementara ini. Di sini juga ada skornya. Nanti kalau udah semuanya selesai, nanti kita udah ketahuan sih. Di sini masih ini sih baru. Ini kebanyakan sisa tinggal ngejawab 2 soal lagi ya. Di sini ya 2, 3, 5, 9, 10. Mungkin kalau udah semuanya 0, kita tutup ya mas untuk Kahoot nih. Oke. Oh ya, ini Mas Lee yang paling sementara ya dari berdasarkan rankingnya. Oke, baik. Kalau yang tadi itu berarti lebih ke itu sih mas, apa? Dia soalnya ada di layar aku, tapi di layar pesertanya nggak ada. Jadi dia tuh cuma muncul opsinya doang gitu. Iya. Nah, kalau dalam satu tempat yang sama sih yang mas biasanya. Oke, berarti kita sambil sampai nunggu ya selesai semua. Iya, betul, Mas. Oke, mas kayaknya udah mau pada beres nih. Tinggal beberapa soal lagi. Oh, baru ada yang join juga ya, oke nggak apa-apa.
Kalau sementara Ya, sementara yang paling tinggi Mas Anugrah ya. kita tunggu sampai beberapa menit lagi lah ya. Sampai dia selesai. Aku sambil refresh juga nih. Oke, nanti kok yang udah menyelesaikan bisa mengisi link absensi ya Mas, yang tadi Mas send di send. Sama masukin nama. Iya Mas, nanti bisa isi absensi. Ah, oke, oke. Karena jaringannya kurang stabil, saya izin off video ya Mas ya. Oh iya Mas, oh iya saya juga kamera nggak nyala ya? Nggak nyala. Oh, oh. Kalau di web itu nggak ada kamera, itu yang kondisi. Oke, aku simpan aja. Ada 11 yang join yang di sini. Kita tunggu aja. Oh, ini kelas main 1-2 ada yang jelas yang sadar nih. Skornya hampir sama. Ya. Tapi tetap ya Anugrah paling tinggi. Ada masih yang tinggi. Masih yang paling tinggi. Aku sambil refresh lagi dulu. Mas, skornya sama nih Mas. Tapi yang itu masih bisa ngejawab 2 soal lagi. Masih ada 2 soal yang belum dijawab. Kalau yang lain apakah ada kendala atau aman-aman aja? Bagaimana Mas? Yang lain ini ada kendalanya enggak? Takutnya nih yang di bawah nih mungkin abstrak atau apa nih? Takutnya ada kendala. Makanya belum kelihatan. Semoga nggak ada kendala. Ada ikut aja ya. Open mic aja. Kali ini udah pada hampir semua. Oh ya di situ ada skor nih ya kalau misalnya. Oh iya di sini. Silent start. Oh iya sih mas, bedanya bedanya berapa nih, cuma hampir 100 poin aja nih antara mas Andika sama Ya, mas Andi. nanti diambil skor yang paling tinggi ya. Masih kita tunggu nih buat yang belum menyelesaikan, ada berapa lagi? Aku cek. Oke masih ada nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 orang lagi belum. Kalau sementara belum berubah sih, belum ada.
Iya nih Mas, kayaknya udah mau kita, kita mungkin nunggu Hasnat, Andika sama Asia aja. Kalau Bintang sama Mas William nih ada problem kah? Rasanya nggak naik-naik. Ada kendala nggak buat Bintang sama William? Kang, izin mau nanya, Kang. Oh ya, gimana? Itu tadi teh si tabnya itu ketutup. Aku kira itu mulai sendiri, jadi pas masuk lagi udah gak bisa lagi gitu. Mau ulangi aja. Oh iya. Nah, oke, ditunggulah sampai 94 dulu ya. Oh, di 90 kita tutup ya Mas ya. Takut kelamaan nih. Oke, mungkin udah 5 menit lagi ya. Oke. Yang udah mengerjakan bisa isi itu ya, absensi untuk mendapatkan sertifikat di Manajemen Analytics. Juga untuk pengiriman soft file yang tadi aku ucapkan tadi, untuk panggilan Oke, waktunya 3 menit aja ya, sampai 9.40. Aku tutup. Ini ada 6 lagi yang oke, tinggal ada 3 lagi ya, Hasnat, Arti, sama Nugra. Aku cek dulu nih. Sudah dapat yang paling tinggi, Mas? Dapat nih Mas. Skornya tipis-tipis loh, beda. Iya, tipis-tipis Itu skornya. Karena selain dari jawaban benar tuh dari kecepatan buat juga sih yang Mas jadi salah satu pertimbangan. Oke, di sini ada tinggal tinggal 2 pertanyaan lagi sih, ini paling banyak. Nanti kalau misalnya sudah ada yang selesai, di end aja ya, Mas ya? Oh ya. Yang ini kayaknya apa ya? Oke, tunggu aku cek dulu. Udah semua ya, jadinya tinggi.
lanjut cek klasemennya ya Mas. Aku hitung mundur ya 10, 9, 8, 7, 6. Oke, kita cek Mas dan kita dapetin pemenangnya siapa ya? Yang menang adalah oke, Mas Bintang nih, Mas. Udah dapet ya. Nah, 70% tapi dia paling tinggi. Oke, sebentar Mas. Gimana nih? Mas? Saya screenshot dulu ya. Oke. Namanya boleh dikirimkan nama lengkapnya. Kepada Bintang bisa send namanya ya di chat box. Mas Bintang, Mas. Sudah ketemu kita. Oke, balik lagi ke PPT yang tadi ada isi teman-teman. Oke, Mas Bintang, saya catat ya, Mas Bintang Kurniawan. Selamat nih menjadi pemenang untuk sesi knowledge check di VTD ke-6. Kalau saya sepertinya ke Oke, kita masuk ke ending pilihan ya. Statistikanya tuh antara statistika deskriptif, inferensial sama aja. Dua-duanya bakal dipakai dan matematikanya juga akan dipakai juga. Selanjutnya bisa mencoba untuk mempelajari Python, SQL, mesin learning, gitu juga. Selanjutnya bisa juga data engineering nih, karena bisa disebut apa ya, talenta data tuh paling dibutuhkan di data engineering gitu. Karena gimana ya? Karena susah gitu untuk mencari data, untuk mengolah data dari berbagai sumber yang ada. Dan untuk selanjutnya bisa juga memahami data processing. Dan oke, saya update di medium.com, di kaggle.com, di Tuwok Data Science, juga di Mas.Teri. Oh ya, kalau yang untuk learning untuk belajar tuh bisa di Kaggle ya. Di Kaggle tuh untuk mencari dataset yang mungkin bisa menjadi inspirasi kamu dalam buat sebuah project data analisis yang mana yang kayak tadi aja sih ya gitu. Dan that's all, see you in virtual yang ke-7. Dan ya, kalau mau connect dengan aku bisa ke LinkedIn Rafa Imana Putra, bisa juga ke Instagram ataupun iya ke situsnya aku. Dan untuk kedepannya aku akan kirim soft file yang Mas ya, untuk yang panduan itu mungkin antara 1 minggu ke depan. Pokoknya nanti aku akan send sesuai yang ada di pendaftaran aja gitu ya Mas ya, atau yang di absensi ya Mas. Iya, nanti akan di-share bersama dengan sertifikat ya. Oke. Dan kayak gitu aja aku sudahi, aku balikin lagi ke Mas Gustian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rafka atas pemaparannya dan alhamdulillah nih ya, kita udah dapet pemenang untuk VTD yang ke-6 untuk Mas Bintang Kurniawan. Selamat ya Mas untuk menjadi pemenang di VTD kali ini di sesi knowledge check. Untuk voucher nanti akan kita kirimkan ya Mas. Ketika program kami dirilis nanti kita akan kontak bersama dengan teman-teman yang lain yang juara dari yang kemarin VTD 1 sampai VTD 5. Oke, teman-teman mungkin bisa mengisi link absensi ya bagi yang belum, karena link absensi itu nantinya akan sebagai informasi ke kita biar kita share sertifikatnya lebih mudah melalui email. Nanti kalau misal ada yang belum mengisi absensi maka tidak akan mendapatkan sertifikat ya. Oke, jadi saya akan menyampaikan kesimpulan ya untuk VTD ke-6 kali ini untuk data visualisasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rafka, data visualisasi ini memang sangat penting ya di era sekarang karena apa-apa sudah disampaikan dalam bentuk grafik. Kemudian banyak sekali skill yang bisa dipelajari untuk data visualisasi
Karena memang banyak sekali talent-talent yang dicari untuk skill ini gitu. Jadi teman-teman bagi yang berminat mengenai data science, data visualisasi, bisa konsultasi ke kami melalui DM IG kami di Rampung Analitik ya. Kemudian bisa juga langsung connect ke Mas Rafka melalui sosial medianya Mas Rafka yang ditampilkan pada layar. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya ikut hadir pada virtual training kali ini. Dari saya mungkin mohon maaf ya bila ada perkataan ataupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman. Sebelum ditutup, boleh minta foto sebentar bagi teman-teman yang mau menyalakan kameranya. Saya akan berterima kasih. Mas Rafka ini masih ada share screen-nya, Mas. Oke Mas, aku stop share-nya dulu ya. Ya. Terima kasih ya teman-teman bisa hadir ya pada kami untuk atas sesinya dan ya, Oke. Ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi pose terbaik. Diulangi lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya join pada VTD kali ini. Terima kasih Mas Rafka atas paparannya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Christian, kedengeran suara? Kedengeran, Mas? Oke, ini Mas Rafka masih ya? Masih. Terima kasih, Mas Rafka. Halo Mas, aku masih di sini. Oh ya, oke. Terima kasih ya. Tadi materinya menarik sih. Tadi cuma karena ada beberapa kendala ya tadi ya. Sudah disampaikan sama Mas Christian, tapi tidak apa-apa. Oke, kalau dari Mas Rafka ada kendala selain tadi? Mungkin ada permasalahan yang ini ya tadi ya, materinya tadi ya. Selain itu mungkin? Selain yang di bagian dari Excel sama studionya tuh dibuka tuh keras banget. Not responding sampai jam yang ada di sini pun nggak jalan gitu Mas. Sama satu lagi yang tadi di Kahoot itu Mas agak kaget sih ya, ternyata oh iya soalnya nggak muncul di layarnya para peserta, jadi kita tadi harus mengulangi lagi dan nggak live gitu ya, tapi untungnya nggak begitu masalah di sana. Selain itu tuh aku tuh ada kendala saat datanya di waktu itu agak bingung nih mau pakai data yang mana, tapi aman lah. Oh ya, oke. Itu ya berarti ya. Iya sih Mas. Laptopnya bermasalah atau gimana ya Mas? Atau baru itu ya Mas, RAM-nya 3 sih, aku nggak tahu juga. Berarti nanti harus dikasih step by step-nya Mas, bikin apa modulnya, nanti akan kita share bersama dengan sertifikatnya Mas. Oh iya Mas. Sip. Jadi untuk aset-asetnya nanti bisa dikirimkan ke saya Mas untuk dicantumkan nantinya. Oh oke Mas. Oke. Saya juga tadi sebenarnya agak kaget Mas Tuhu karena kan Mas Rafka jam 19.07 itu chat saya, Mas ini ada kendala besar. Wah, saya langsung agak bingung juga ya. Tadi hampir mau ini ya Mas ya, mau apa?